Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Pada tahun 1948, Amir Syarifuddin mengundang kembali Musso untuk datang ke Indonesia dan bersama-sama memimpin pemberontakan atas nama PKI untuk menggulingkan pemerintahan yang sah Republik Indonesia, Soekarno-Hatta. Apa alasan dari Amir Syarifuddin melakukan itu adalah karena dia kecewa karena jabatan Perdana Menteri yang selama ini dia pegang itu tiba-tiba diambil dari tangannya. Untungnya pemberontakan itu kemudian digagalkan oleh kekuatan TNI dan Indonesia sejak saat itu relatif aman dari serangan PKI. Dan sama seperti kausalitas hukum karma lah ya. Sejak saat itu PKI itu menjadi bulan-bulanan bukan hanya oleh pemerintah tetapi juga oleh rakyat Indonesia. Karena apa? Karena ada tiga kesalahan besar yang mereka lakukan. Pertama, Amir Syarifuddin itu adalah orang yang mendanatangani perundingan Renville, di mana dalam perundingan Renville itu kesimpulannya adalah Belanda yang melakukan agresi militer Belanda satu atas wilayah Indonesia itu sah melakukan agresi itu. Dan yang kedua adalah sejak saat itu wilayah Indonesia menjadi semakin sempit dan wilayah-wilayah yang kaya dari Indonesia itu diambil menjadi milik Belanda. Nah, itu yang menandatanganinya itu adalah Amir Syarifuddin. Jadi, kemudian ketika Amir Syarifuddin dipecat oleh Soekarno gara-gara menandatangani perundingan Renville itu, dia malah memberontak. Kan itu dua kesalahan fatal. Dan kesalahan ketiga yang lebih fatal lagi adalah bahwa dia melakukan pemberontakan tidak benar-benar mengenal nasionalisme, tidak mengenal namanya solidaritas rakyat sama sekali. Dia ego sendiri. Di tahun 1948 itu Indonesia ada di titik terbawah dalam perjuangan revolusi Indonesia. Ketika upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia benar-benar mendapatkan rongrongan yang paling hebat dari Belanda dan dari dunia internasional. Dalam situasi yang paling kritis seperti itu, PKI memberontak. Gak ngotak banget itu pada waktu itu. Rakyat tuh benci banget sama yang namanya PKI tahun 1948. Tapi plot twistnya adalah 7 tahun kemudian PKI kembali lagi dalam pemilu dan masuk jajaran 4 besar pemenang pemilu pada waktu itu. Di bawah PNI, Masyumi, NU. Dan yang keempatnya adalah PKI yang mendulang suara sampai 15%. Kok bisa, bagaimana ceritanya dari partai paling dibenci di Indonesia menjadi salah satu partai paling favorit di Indonesia. Bahkan seandainya tahun 1960 diselenggarakan pemilu, maka dipastikan PKI yang menang. Bagaimana ceritanya masyarakat Indonesia yang benci banget sama PKI tiba-tiba menjadi sangat mencintainya. Nah, di episode ini kita akan jelaskan bagaimana strategi dan skenario PKI untuk bisa mendapatkan suara. Ini penting Baraya, karena apa yang saya sampaikan ini nampaknya bukan sesuatu yang asing di Indonesia dan bisa saja itu menjadi celah untuk memunculkan revolusi berikutnya. Bisa digunakan untuk menang pemilu dan lain sebagainya. Simak videonya sampai tuntas, yuk kita mulai. Untuk bisa mendapatkan simpati rakyat dari sebelumnya dibully habis-habisan, maka PKI itu menggunakan sebuah strategi yang didasarkan pada pembacaan mereka terhadap karakteristik orang Indonesia. Dalam hal ini, ada 4 karakteristik orang Indonesia yang dieksploitasi untuk pemenangan pemilu oleh PKI. Apa saja? Yang pertama, itu rakyat Indonesia mudah pelupa, mudah lupa, pikun struktural. Dan inilah yang dieksploitasi dimanfaatkan oleh PKI yang pertama ya. Kemudian yang kedua, mudah curiga pada orang-orang kaya dan sering mengaku dirinya miskin. Orang Indonesia tuh ngaku kemana-mana kami tuh wong cilik, orang miskin, tidak berdaya. Bos kemana, saya mah cuma rakyat jelata dan sebagainya. Itu karakteristik kedua rakyat Indonesia. Kemudian yang ketiga, orang Indonesia itu emosional, impulsif, mudah digerakkan. Dan selain itu mereka juga karenanya mudah diadu domba. Jadi tinggal bikin sebuah poros, maka akan dibenturkan secara otomatis dengan poros yang lain. Itu karakteristik yang ketiga yang dieksploitasi oleh PKI. Kemudian yang keempat, rakyat Indonesia itu segan sama kelompok-kelompok besar. Jadi kalau misalkan ada kelompok besar, pilihannya adalah mau gabung atau di luar tapi nggak komen. Udahlah saya nggak komen, nggak ikutan.
Jadi kalau misalkan tidak berminat ya tidak ikutan, tapi nggak akan berani mengkritik. Kalau misalkan syukur-syukur mereka bisa masuk. Jadi kalau ada kelompok besar, ada arus utama, mereka akan mengikut ke situ dan tidak mau kontra terhadap arus besar itu. Nah, dari 4 karakteristik masyarakat Indonesia yang seperti itu, maka PKI kemudian menciptakan pemetaan masing-masing bagaimana strateginya untuk bisa menang pemilu. Yang pertama ya, yang tadi itu, karakteristik masyarakat Indonesia itu adalah pelupa akut. Nah, cukup orang-orang PKI pada waktu itu melakukan penjelasan bahwa PKI yang dulu berbeda dengan yang sekarang. Dulu mah Amir Muso, sekarang mah Aidit Nyoto Lukman. Seperti itu ya. Dan Aidit Nyoto Lukman itu adalah orang-orang progresif dan kemudian menampilkan diri sebagai generasi baru. Pada waktu itu usia mereka memang sekitar 30-an awal gitu. Aidit pada waktu itu tuh 33 tahun pada waktu itu tuh. Nah, itu di tahun 1955 dan karena itu mereka tinggal menjelaskan bahwa PKI yang dulu tuh itu kami itu beda sama sekali, kami itu bukan pemberontak, bahkan kami itu sekarang bikin jalur konstitusi gitu ya, tidak lagi jalur revolusi, tidak lagi internasionalis, tidak lagi apa, tapi kembali ke tracknya yang awal, yaitu pro terhadap rakyat kecil, begitu. Sesederhana itu. Ya memang sesederhana itu, dan di Indonesia tuh lumrah hal itu terjadi. Misalkan Mbak Raya kan tahu, di Indonesia itu ada partai politik yang sarang koruptor. Tetap aja pemilihnya banyak. Gitu. Lupa aja masyarakat Indonesia tuh lupa terhadap kejadian yang sebelumnya. Gitu. Itu terjadi di Indonesia. Atau misalkan di Indonesia tuh ada kejadian. Rakyat Indonesia dibenturkan sampai bunuh-bunuhan hanya gara-gara memilih presiden dan wakil presidennya. Setelah damai, si rakyatnya juga damai lagi aja gitu. Nanti pas pemilu dibenturkan lagi, mau dibenturkan lagi tuh minat aja ikutan-ikutan lagi kampanye, ikut-ikutan lagi poros-porosan, polarisasi, bentur-benturan, ikutan lagi gitu. Kemudian nanti pemilu tahun 2024 dibenturkan lagi sama politisi, ikutan juga mereka tuh. Padahal sebelumnya tuh udah harusnya mereka tuh kapok, dibenturkan terus partainya ternyata berkoalisi, dibenturkan lagi pas beres pemilu, partainya ternyata berkoalisi. Kan harusnya mereka tuh mikir gitu. Orang Indonesia tuh mikir harusnya tuh. Ingat kembali ya, kalau nggak usah memahami nggak apa-apa lah, tapi setidaknya tuh mengingat kembali gitu. Kan mengingat kembali tuh kualitas nalar terendah ya. Kualitas nalar terendah itu mengingat, menghafal. Nah itu nalar terendah. Nah masyarakat Indonesia bahkan untuk mengingat kembali tuh ogah gitu. Atau misalkan kemarin saya diskusi sama Kang Ferry Amsari gitu ya. Beliau itu mengatakan bahwa di Indonesia pejabat-pejabat publik yang pernah melakukan korupsi itu boleh kok nyalon lagi. Dan di seluruh dunia juga boleh nyalon lagi sebagai bagian dari demokrasi. Yang jadi masalah itu adalah di negara-negara luar kalau ada orang yang korup, kemudian dia nyalon lagi, dia bukannya dapat suara, ditimpukin pakai kerak telur. Nah kalau di Indonesia nyalon lagi, itu tembus bisa. Kemarin tuh ada anggota DPR dan DPRD yang mantan koruptor itu ada puluhan, ada 56, 57 orang, sekian banyaknya. Dan di antara mereka tuh ada yang tembus gitu. Kayak saya mohon maaf ya, Pak Nurdin Halid, beliau kan udah tersangka, udah dipenjara dulu gitu ya. Sekarang terpilih lagi gitu. Saya nggak nyalahin Pak Nurdinnya, karena beliau mungkin saja sudah bertobat atau apa segala rupa gitu ya. Cuman kenapa rakyat memilih lagi? Apa dia tuh lupa gitu atau gimana gitu? Nah, ini yang digunakan oleh PKI. Jadi, Baraya, kalau misalkan saya jelaskan PKI yang dulunya dihujat habis-habisan kemudian menjadi dicintai hanya dalam waktu 7 tahun, kenapa bisa terjadi seperti itu? Di Indonesia lumrah. Karena masyarakat Indonesia itu pelupa dan itu dimanfaatkan secara baik oleh PKI. Strategi yang kedua dari PKI itu adalah mengeksploitasi perasaan rakyat Indonesia atas kemiskinan. Kan sering kali saya sebutkan di Indonesia bahwa masyarakat Indonesia itu bukan miskin, tapi mental miskin. Mengaku di mana-mana bahwa dirinya miskin, tidak berdaya, wong cilik, tidak makmur, tidak sejahtera, tidak memiliki akses terhadap hukum dan politik. Jadi akhirnya ya mereka mah menderita sajalah, kami mah orang bawah. Ya begitu kan karakteristik orang Indonesia itu begitu gitu. Nah, karena karakteristik orang Indonesia seperti itu, maka PKI cukup mengaku sebagai kami tuh partai wong cilik. Kami tuh partai rakyat kecil. Kami itu partai orang-orang marginal yang tertindas. Nah, slogan-slogan PKI sepanjang tahun 1948 sampai 1965 itu semuanya berhubungan dengan eksploitasi terhadap kemiskinan dan kekecewaan.
Dan PKI itu adalah kelompok partai yang paling jago mengeksploitasi kekecewaan. Jadi kayak sekarang misalkan di Indonesia kan kecewa terhadap DPR, demo, kekecewaan terhadap pemerintah, demo dan sebagainya. Nah, PKI itu sering nyusup di situ dan kemudian memperbesar kebencian terhadap pemerintah. Jadi kan seharusnya kekecewaan itu dibalasnya dengan perbaikan. Tapi kalau sama PKI, kekecewaan dibalasnya dengan revolusi. Gitu, ditindaklanjutinya dengan revolusi. Makanya kemarin demo, saya itu curiga jangan-jangan ada kelompok-kelompok kiri yang menunggangi itu. Gitu. Karena tujuan kita sebenarnya adalah untuk memperbaiki pemerintahan Indonesia agar pemerintah Indonesia kuat di mata dunia dan agar bisa mensejahterakan rakyat, diubah menjadi pemerintahan dibubarkan, DPR dibubarkan, dan sebagainya. Saya curiga itu di situ sebenarnya ada PKI-nya. Dan saya sudah jelaskan di episode sebelumnya. Nah, tapi intinya adalah bahwa PKI bisa menang pemilu itu adalah dengan mengeksploitasi kekecewaan dan pengakuan atas penderitaan rakyat Indonesia. Dan setelah itu mereka tinggal tunjuk saja pihak yang dianggap menciptakan kemiskinan rakyat Indonesia. Rakyat miskin itu gara-gara neokolonialisme dan neoimperialisme, gara-gara asing, gara-gara birokrat, gara-gara feodalisme, dan kemudian mereka langsung canangkan 7 setan desa. Di mana setan-setan desa itulah yang menjadi awal mula dari kehancuran ekonomi Indonesia. Begitu, dan karena itulah akhirnya mereka tuh mudah sekali untuk mengambil tanah-tanah milik kiai. Kan kiai-kiai di Indonesia itu biasanya tanahnya banyak, tanahnya besar, peternakannya juga ada untuk bisa mendukung kegiatan pesantren yang mereka punya gitu kan. Sebenarnya dulu tuh sistemnya seperti itu. Nah, itu sama PKI itu langsung dicap itu tuh tuan tanah yang salah satu 7 setan desa. Maka kita rampas tanahnya. Nah, itu kerjaan PKI dan banyak yang ikutan menghujat kiai dan kemudian mengambil tanahnya. Karena apa? Iya, karena kata PKI, kita tuh miskin tuh gara-gara mereka. Jadi mengeksploitasi itu. Kami tuh partai wong cilik. Nah, kalau sekarang kan ada yang ngaku sebagai partai wong cilik tapi cuma omon-omon. Nah, kalau PKI itu langsung turun ke lapangan, ada orang yang punya tanah besar, ada orang yang punya gedung besar, itu dirampas semuanya. Kemudian diambil alih menjadi milik PKI, kemudian disebarkan kepada pengikut-pengikutnya. Jadi rakyat Indonesia yang ngaku miskin, saya mau jadi makmur lah dengan ngambil tanah itu. Itu kan sebenarnya adalah tanah milik rakyat yang kemudian diambil oleh para penjahat. Kemudian ya kami rampas lagi, ya nggak apa-apa kan. Nah, seperti itu. Pakai BTI dan lain sebagainya gitu ya. Itu strategi kedua PKI untuk bisa menang dalam pemilu. Yang ketiga, mereka tuh sadar bahwa rakyat Indonesia itu impulsif, irasional. Lalu PKI akan mudah sekali mengadu domba masyarakat. Kayak yang tadi misalkan ya, cukup bikin polarisasi, lalu masyarakat mudah saja diadu domba dengan itu. Contohnya kayak tadi ya, ada kiai, pendukungnya banyak kan, santrinya banyak kan, ada ratusan gitu. Nah, si kiai-kiai itu punya tanah untuk digarap bersama-sama sama santrinya, kemudian dimakan sama-sama. Begitu. Nah, itu dibenturkan sama PKI dengan apa? Tanahnya diambil, khususnya ini periode tahun 1964-65, tanahnya diambil, kemudian dibagikan kepada rakyat, udah serahkan, udah PKI-nya tinggal mundur aja. Nanti si santri-santri yang marah ini, nyerangnya ke siapa? Ke PKI. Bukan, nyerangnya ke warga yang udah mengambil alih tanah kiainya. Warganya yang awalnya miskin, tidak punya tanah, tiba-tiba sekarang punya penghidupan, itu juga akan mempertahankannya. Lalu mereka perang gitu. Nah, mudah diadu domba kan? Setelah perang seperti itu, lalu PKI tinggal bikin framing-framing bahwa dirinya adalah pahlawan, bahwa dirinya yang selama ini pro terhadap rakyat, apa dan sebagainya. Seperti itu, akhirnya mereka mendapatkan dukungan publik. Jadi adu domba aja terus seperti itu. Dengan para birokrat. Cari celah korupsi para birokrat itu, kemudian publikasikan kepada rakyat, kemudian didemo, dikecewakan, kemudian PKI ngambil alih kecamatan itu, begitu seterusnya gitu ya. Jadi ini adalah strategi yang jitu. Karena apa? Karena rakyat Indonesia yang mudah kecewa itu biasanya menjadi impulsif dan mudah diadu domba. Itu strategi yang ketiga. Strategi yang keempat, menggunakan pemetaan terhadap bagaimana karakteristik masyarakat Indonesia. Karakteristik masyarakat Indonesia itu kan mudah untuk mengidentifikasi sebagai kelompok besar dan takut sekali berbenturan dengan kelompok besar itu gitu. Jadi kalau misalkan ada kelompok besar yang dimaksud itu agama misalkan, dia tuh ngakunya mayoritas misalkan. Nah, dia melakukan tindakan kekerasan pun
orang-orang yang di dalamnya yang sebenarnya juga nggak enak hati, itu nggak mau mengkritik, nggak mau menolak gitu. Ngikut aja sama kelompok yang besar gitu. Jadi istilah Sundanya mah bring kaditu bring kadieu gitu. Kalau ada sesuatu ikut ke sana, ada sesuatu yang besar yang lain ikut ke sini. Sekarang lagi ramenya apa, saya ikut yang ramenya apa. Begitu kan? Kalau model baru HP sekarang muncul mereknya begini dan itu mendapatkan dan itu dipakai sama banyak orang, kita juga ikutan. Ini lagi viral gini-gini gitu. Jadi kalau ada yang viral, ada yang seru, kita tuh langsung ngikut ke situ gitu. Itu karakteristik orang Indonesia. Makanya PKI itu langsung bikin underbow atau organisasi-organisasi di bawah PKI yang menjadi mayoritas di masing-masing profesi. Kita sebutkan satu-satu, di antaranya adalah BTI, Barisan Tani Indonesia. Jadi para petani, ayo gabung ke sini, nanti dapat tanah, nanti dapat penyuluhan, nanti dapat pelatihan, nanti tanahnya disuburkan, nanti dapat pupuk, ada subsidi dan sebagainya. Gabung dalam kelompok yang besar. Yang tidak mau gabung, itu terkucil. Atau masuk, tapi gak ada yang berani mengkritik. Karakteristik kita tuh kan gitu. Jadi misalkan influencer-influencer di Indonesia gitu. Jadi mereka mengikuti arus pendapat yang itu ya disesuaikan dengan itu gitu. Mereka nggak berani bertentangan dengan arus. Karena bertentangan dengan arus ya pengikutnya akan menjadi sedikit, hatersnya akan menjadi banyak. Padahal kebebasan berpendapat itu kita tuh bisa biasa aja gitu. Cuman kita tuh biasanya begitu ngikutin arus utama. Kemudian mereka juga bikin sentral organisasi buruh seluruh Indonesia, SOBSI. Jadi semua yang karyawan, semua yang namanya buruh, ayo gabung ke sini. Nanti kita dapat perlindungan, nanti kita bisa melawan bos atasan kita dan sebagainya. Nah, yang tidak gabung ya dikucilkan. Kayak kemarin misalkan demo ojol. Wow, ribuan demo ojol. Ada satu yang narik, dimusuhin. Padahal kan biasa aja gitu. Tapi masyarakat Indonesia itu harus bergombol dalam kelompok besar. Kalau di luar itu tuh mereka akan ditandain gitu. Nah makanya PKI itu bikin SOBSI, bikin BTI, kemudian bikin Lekra, bikin Pemuda Rakyat, bikin Gerwani, bikin HSI, dan lain sebagainya. Di masing-masing profesi mereka bikin dan kemudian menjadi besar dan dominan di situ, kemudian mengidentifikasi di luar kelompoknya itu, ayo kita kucilkan dan lain-lain. Dan masyarakat Indonesia akhirnya beneran gabung ke situ. Makanya hanya dalam waktu 7 tahun, mereka berubah menjadi dari partai paling dibenci se-Indonesia, berubah menjadi salah satu partai yang paling dominan di Indonesia dan paling dekat dengan Bung Karno. Ya untungnya pada waktu itu PKI terhenti gitu ya, gara-gara sekian cerita yang cukup membingungkan sampai sekarang, dan akhirnya memang ada gerakan-gerakan dari tentara kita yang memang ya walaupun di beberapa titik keterlaluan melampaui batas, tetapi ya mungkin pada waktu itu adalah sesuatu yang cukup bisa ditolerir. Baraya itu saja. Saya ingin menegaskan kepada Baraya bahwa strategi PKI dalam mengeksploitasi kelemahan-kelemahan karakteristik masyarakat Indonesia itu adalah strategi yang sama yang juga digunakan oleh partai politik sekarang. Dan bisa digunakan oleh para perusuh dimanapun di Indonesia sekarang. Jadi itu masih relevan walaupun walaupun dipakai dulu gitu. Kayak kerusuhan yang kemarin, iya kan itu strateginya sama kan. Jadi ada orang kaya dibenturkan dengan orang miskin, kemudian orang miskin melakukan penjarahan kepada orang kaya gitu kan. Kemudian ada kebencian yang membesar, kemudian kebencian itu dibelokkan dan sebagainya itu. Jadi hati-hati dengan 4 karakteristik rakyat Indonesia yang mudah dieksploitasi. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.